Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah semangatnya. Walaupun belum sarapan, udah sarapan. Ibu-ibu udah sarapan, Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah memberi pada kita beragam macam nikmat, di antaranya ada nikmat iman, nikmat Islam beserta dengan nikmat kesehatan. Adik-adikku semua, biar ibu kita, biar bapak kita, biar ayah kita semangat melihat kita pada hari ini. Ayo kita nyanyi dulu biar semangat ya. Nyanyi anak soleh, tepuk anak soleh ya. 1, 2, 3 semuanya. 1, 2, 3 tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yeay, mantap, luar biasa. Selanjutnya selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada pimpinan TPQ, penghormatan saya kepada perwakilan JKM Masjid Darul Rajak, penghormatan saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir pada acara tasmi atau parade santri TPQ Masjid Darul Rajak, dan juga kepada adik-adik sekalian. Ma'asyiral muslimin wal muslim rahimakumullah. Adapun untuk memuliakan acara kita pada hari ini, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan ditampilkan oleh adik kita bersama yang bernama Aksalia dan Kinara. Kepada Aksalia dan Kinara kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan la tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambahkan karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Quran Surat Fatir ayat 29 sampai 30. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Axelia dan Kinara yang telah melantunkan satu ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi acara kita pada hari ini. Selanjutnya, kata sambutan dari pengurus DPM Masjid, kita minta kepada Ustadz Hadi. Ustadz Hadi kami persilakan dengan segala hormat. Bapak Ibu sekalian, uhaikum bitahiyatul Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah, tahiyatan min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati dan kita hormati bersama-sama Ustadz Sultan Hasanuddin. Kalau Hasanuddin itu dari wilayah Sulawesi bukan Ustadz? Kemudian Pak Bakti ya yang banyak menyiapkan acara hari ini. Tidak lupa juga para guru anak-anak kita, ya Ustadz Hafiz, Ustadz Halub, Ustadz siapa lagi? Ya Ustadz yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian ya, hari ini acara kita bikin rileks saja, walaupun saya juga tegang-tegang juga ya, anak kita mau murojaah gitu, mudah-mudahan lancar, amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya ya lima akhir. Bapak Ibu sekalian, beberapa hal saja. Yang pertama adalah mari sama-sama saya dan kita semua yang hadir mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita bahwa visi hidup kita ini tidak hanya terbatas di dunia saja, ya. Dunia pasti ada akhirnya dan kita sama-sama tahu akhirnya adalah apa anak-anak? Akhir dari kehidupan dunia adalah kematian. Usianya beragam, ada yang 50, 60, 70, ada yang 100 tahun, tapi pasti akan mati. Padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, sesungguhnya kehidupan di akhirat itulah kehidupan yang kekal. Ya, ini pertama penting kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa kita semua akan mati dan perlu bekal. Ya. Salah satu bekal yang paling utama adalah Al-Quran. Bulan di mana Al-Quran diturunkan maka menjadi bulan yang paling mulia, Ramadan. Malam di mana Al-Quran diturunkan kemudian menjadi sangat mulia yang kita kenal dengan malam nuzulul Quran, ya, malam Lailatul Qadar, malam nuzulul Quran. Rasul, Nabi, dari sekian banyak Nabi, Rasul, ya, yang membawa, yang diturunkan kepadanya Al-Quran, kemudian kita kenal dengan Nabi yang sangat mulia yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan kita sama-sama faham bahwa satu huruf dari Al-Quran akan diganjar dengan 1 pahala, 10 pahala. Ya, kita tahu anak-anak kita setiap hari membaca Al-Quran, ya, di ngaji di sini dan seterusnya. Jadi bapak sekalian, kita harus sama-sama bekerja sama menjadikan anak-anak kita ini tidak hanya investasi dunia, tapi juga adalah investasi akhirat. Ya, dan Al-Quran di akhirat nanti akan datang memberikan syafaat. Ya, bahkan hadisnya, orang-orang yang hafal Quran, yang membaca Al-Quran, yang menjaga Al-Quran, maka dia digambarkan akan datang menghadap orang tuanya, memberikan kepada orang tuanya mahkota. Jadi jangan ditanya kepada dia yang menjaga, membaca, menghafal Al-Quran, orang tuanya saja diberikan mahkota. Nanti akan dibahas oleh Ustadz Sultan, ya. Oleh karena itu, saya mewakili DKM menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian menitipkan anak-anaknya di sini. Banyak kekurangan, tolong kami dibantu. Jangan anggap ini masjid pengurus, tidak. Ini adalah masjid tempat kita semua bersama-sama beraktivitas. Kalau ada yang perlu diperbaiki, silakan sampaikan. Kita akan buat ini mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi ke depan. Hari ini khusus, saya udah bicara, ngobrol dengan Pak Bakti dan para asatiz, bagaimana caranya anak-anak kita ini kita beri waktu bersama orang tua berkumpul, mendengarkan apa yang sudah mereka lakukan di masjid. Salah satunya adalah menghafal.
Mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan setiap huruf yang dibaca, yang dihafalkan ini menjadi amal soleh buat tidak hanya para asatiz tentunya, tapi juga buat Bapak Ibu sekalian. Walafu minkum. Ini saja sambutan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita beralih ke acara yaitu tausiah. Tausiah kita minta kepada Ustaz Sultan Hasanuddin. Kepada Ustaz Hasanuddin LC kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa huwal qailu subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa huwal qailu sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ibu-ibu saya dan juga bapak saya yang hadir, anak-anak saya yang hadir, alhamdulillah kita diliputi dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan acara kita yang berbahagia di hari ini di tempat yang sama-sama kita cintai ini, di masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun, kita bisa beraktivitas seperti biasa. Dan yang lebih dari itu, kebahagiaan kita hari ini melihat siapa Nanda dan putri kita bisa ikut di acara parade menghafal Quran. Saya baca judul ini ibu saya. Apa judulnya ini? Ayah bunda jadikan aku pemberi mahkota untukmu di surga. Berarti ceramah saya kayaknya lebih banyak ke ayah bunda nih kayaknya. Lebih banyak ke ayah bunda. Ibu-ibu saya dan bapak saya. Tadi bapak saya sudah menyampaikan mungkin yang sering disampaikan memang demikian. Ibu saya, apa yang kita saksikan hari ini boleh saya katakan menunjukkan kalau kita itu masih punya kepekaan terhadap negeri akhirat. Karena terus terang ibu saya, kita hidup di tempat yang cukup kota ya, di Cilengsi itu. Apalagi kalau kita mengarah ke Jakarta, animo atau semangat untuk mempelajari ilmu agama, menghafal Al-Quran, itu saya katakan itu kita katakan, apalagi kalau orang-orang kota ibu saya ya, itu melemah. Itu melemah karena obsesi serta orientasi orang kota itu selalu duniawi. Itu selalu duniawi. Maka apa yang kita saksikan hari ini bentuk bentuk perhatian kita di akhirat itu masih ada. Ibu-ibu saya, tadi maju dua anak saya baca Quran. Tayyib itu surat Fatir ayat 29 sampai 30. Ya, 29 sampai 30. Anak-anak penghafal Quran itu ibu saya dan bapak saya itu bagian dari saya katakan itu bagian dari syukran, jazakallahu khairan. Ibu-ibu saya anak penghafal Quran itu bagian dari mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah riwayat ibu saya ini saya bacakan ya. Di dalam sebuah riwayat Abu Nuaim meriwayatkan sebuah riwayat sampai ke Anas bin Malik. Anas bin Malik beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lamma faraqtu mimma amarani Allahu bihi min amri samai wad dunya." Ketika aku selesai dari melaksanakan perintah yang dengannya aku diperintah oleh Allah dari perkara langit dan dunia. Faji'tu ila rabbi fasa'altu ila rabbi. Aku datang kepada Tuhanku, aku bertanya kepada Allah. Aku bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda atau Rasulullah bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, lam yakun nabiyyun qabli illa waqad karramtah." Ya Allah, tidak ada satu nabi pun sebelumku yang engkau utus. Itu pasti engkau muliakan. Itu pasti engkau muliakan. Laqad ja'alta Ibrahim khalila wa Musa kalimah. Engkau muliakan Nabi Ibrahim dengan engkau angkat dia sebagai Sebagai kekasih.
dan engkau muliakan Nabi Musa dengan engkau jadikan Nabi Musa sebagai kalim, orang yang langsung berbicara dengan Allah. Wa sakhartal jibali Daud, dan engkau tundukkan gunung untuk siapa? Untuk Nabi Daud. Tayyib. Kemudian wa ahyaita li Isa il mauta, dan engkau berikan Nabi Isa itu sebuah kemuliaan, yaitu apa? Bisa menghidupkan orang mati. Tayyib. Dan juga nabi-nabi yang lainnya itu Allah Subhanahu wa taala misalkan seperti Nabi Sulaiman, sakharta li Sulaiman ar-riha wasyayatin. Engkau tundukkan untuk Nabi Sulaiman itu apa? Angin dan juga setan-setan. Lalu Rasulullah nanya kepada Allah, "Fama ja'alta li?" Ya Rabb, lalu apa yang engkau jadikan untuk diriku? Apa yang kau jadikan untuk diriku? Sebagaimana kita ketahui ibu saya, Nabi Muhammad itu enggak bisa, dia tidak beliau tidak punya mukjizat membelah laut dengan tongkat seperti siapa? Nabi Musa. Tidak memiliki mukjizat menghidupkan yang mati seperti Nabi Isa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, awalaysa qad a'taituka afdala min dzalika kullihi?" Bukankah aku sudah memberikan engkau sesuatu yang lebih mulia daripada itu sebenarnya? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa kata Allah? Ja'altu sudura ummatika. Atau sebelumnya Allah berfirman, "Ya Muhammad, anni lam uzkaru ismi yuzkaru ismuk." Tayyib. Tidak disebut namaku kecuali namamu disebut juga. Itu setiap muazzin itu kalau kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah pasti disebut apa? Asyhadu anna Muhammadah Rasulullah. Ini keutamaan yang tidak diberikan kepada selain siapa? Nabi Muhammad, bapak saya dan ibu saya. Kemudian kedua, apa kata Allah? Laqad ja'altu sudura ummatik. Aku jadikan di dada-dada umatmu itu apa? Anajil. Sebuah tempat menyimpan kitab. Yaqra'una al-Qur'ana zahira. Mereka membaca Al-Qur'an itu dari belakang hafalan mereka. Dan itu tidak diberikan kepada selain umat Nabi. Itu enggak ada ceritanya ibu saya. Misalkan ada pesantren Injil misalkan. Tayyib, tempat menghafal apa? Tempat menghafal Injil. Atau mungkin ada pesantren Taurat misal begitu, tempat menghafal Taurat. Yang umumnya kita dengar itu pasti apa? Pesantren tahfiz Quran. Makanya saya katakan ibu saya, anak-anak penghafal Quran itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika tadi anak saya itu baca apa? Baca Quran sebagai sebuah perwakilan dari kalam Allah yang dibaca, Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu menyebutkan bahwa ini apa ya saya ingin katakan? Agar kita itu memahami konteks ketika ketika anak ini bagian dari apa? Bagian dari mukjizat atau bagian dari sesuatu yang paling utama, yaitu kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman bahwa afdalu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala afdali sairil kalam. Bapak saya dan ibu saya, keutamaan kalamnya Allah itu melebihi keutamaan dari apa? Seluruh kalam-kalam yang ada. Berarti apa yang tadi kita baca, apa yang tadi kita dengarkan dari anak-anak kita, itu mewakili dari apa? Mewakili dari kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'taituka kanzan min kunuzi arsy la haula wala quwata illa billah. Dan aku memberikan kepadamu wahai Muhammad sebuah perbendaharaan yang aku perbendaharaan dari arasy-Ku, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini orang tua bahwa sebagaimana tadi dikatakan oleh bapak saya, itu anak itu adalah aset. Anak itu adalah aset. Bolehlah orang tua itu menyimpan asetnya mungkin di mana? Berupa uang atau berupa harta. Tetapi aset yang sesungguhnya itu, ya itu tadi, anak yang menghafal Quran. Nah, jangan sampai ibu saya, bapak saya begini. Anak saya atau anak kita itu sudah menghafal misalkan apa? 30 juz atau kita misalkan menghafal berapa? Juz 30 atau sudah menghafal misalkan Al-Duha sampai surat An-Nas.
maka akan menjadi cukup malu kalau misalkan apa? Kalau misalkan anak kita sudah menghafal dari surat apa? Surat Al-Duha sampai An-Nas, dan orang tua apa? Orang tua juga belum menghafal dari surat Al-Duha sampai An-Nas. Itu kekalahan start kita dari siapa? Dari orang tua dengan anak. Ibu-ibu saya dan bapak saya, banyak dari riwayat-riwayat disebutkan, misalkan kalau tadi kita lihat di judul misalkan ibunda dan bapanda begitu ya, jadikanlah aku menjadi anak-anak yang apa, pemberi mahkota nanti. Memang benar Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian. Ketika nanti di akhirat itu yuqalu li sahibil Quran, nanti para penghafal Quran itu dipanggil oleh Allah, Iqra wartaqi warattil. Ketika nanti para pembaca Quran dan para penghafal ini dipanggil di akhirat, naiklah engkau ke singgasana, bacalah Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fa inna manzilataka akhir atau inda akhir ayatin taqra'uha. Kemuliaan seseorang itu, ibu saya, bapak saya, itu dilihat sesuai dengan akhir ayat yang dia baca di dunia. Atau kalau kita katakan akhir ayat yang dia hafal di dunia, Wah, itu kalau misalkan anak kita ngafal 30 juz, maka itu sesuai nanti tingkatan apa? Tingkatan kemuliaannya di akhirat. Ketika kalau misalkan orang tua kalau hanya hafal berapa? Hanya berhafal 5 ayat atau 6 ayat surah Al-Falaq, surat An-Nas. Ya mungkin sesuai dengan itu nanti apa? Ketinggian keutamaan dia di akhirat. Nah, maka ini bapak saya menjadi apa? Menjadi motivasi tersendiri. Maka apa yang kita lihat hari ini menjadi apa namanya? Menjadi motivasi bahwa kehidupan akhirat yang apa namanya? Yang hendaknya menjadi obsesi khusus bagi seorang muslim dan muslimah itu apa? Menjadi obsesi utama. Menjadi obsesi utama. Maka Imam Nawawi rahimahullahu taala, bapak saya dan ibu saya, memasukkan para penghafal Quran dan para pembaca Quran dan orang-orang yang fokus dengan Quran, ini anak-anak saya ya, yang tadi saya lihat itu ada yang agak besar ya, itu dimasukkan oleh Imam Nawawi, itu disebut sebagai apa? Disebut sebagai syiar. Disebut sebagai syiar. Dan syiar-syiarnya Allah itu wajib dihormati. Itu wajib dihormati. Makanya di dalam ayat disebutkan, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwahil qulub. Sesungguhnya siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, itu lahir dari apa? Itu lahir dari ketakwaan hati. Ya, karena itu tadi berangkat dari apa? Berangkat dari kefahaman dia tentang apa? Tentang keagungan Al-Qur'an. Berangkat dari kefahaman dia tentang apa? Berangkat tentang bagaimana keagungan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini mungkin kita diuji dengan itu, bapak saya. Hari ini kita diuji dengan itu. Kita diuji dengan itu. Kita sendiri, ibu saya dan bapak saya, kadang baca Quran itu entah kita kadang sehari kalaupun kita baca Quran. Kadang kita cukup dengan baca Quran itu di solat saja. Itu pun kadang diwakili oleh Al-Fatihah doang. Waladhdallin amin, kemudian ruku. Kalau solat sunnah. Baru kita dengerin Quran itu kadang ketika kita makmum, imam. Apalagi kalau di sini mungkin agak panjang baca-bacanya, kadang surah Al-Imran, kadang bacanya surat Fatir. Baru kita mungkin dengarkan ayat, baru kita dengarkan surat-surat yang mungkin cukup asing di telinga kita. Barakallahu fiik. Ini kita mau dekat dengan bulan suci Ramadan. Jangan sampai Quran itu, ibu saya, hanya disimpan di lemari, tidak dibaca kecuali saat momentum khusus. Nah, ini menjadi apa? Ini menjadi introspeksi diri kita. Bagaimana perlakuan kita terhadap Al-Quran. Utsman ibn Affan, ibu saya, beliau pernah berkata begini. Beliau berkata, wa ana la uhibbu, aku tidak suka atau aku itu sangat tidak suka, ja'atnil yaumu wal lailah, datang kepadaku malam, datang kepadaku siang, wa ana la aqra'ul Qur'an, sedangkan aku didapati oleh siang dan malam sedangkan aku sedang tidak membaca Al-Qur'an. Ini Utsman bin Affan. Artinya beliau itu seorang khalifah, seorang pemimpin, dan bukan lagi memimpin satu negara, tetapi memimpin banyak negara dari negara-negara Islam. Tetapi beliau itu salah satu amaliyah beliau, hizib beliau harinya itu apa? Tidak pernah tidak untuk baca Quran sehari atau semalam.
Nah ini kalau kita kalau kita ukur diri kita dengan itu, ibu saya dan bapak saya, itu mungkin kita akan sangat jauh. Sehari apakah kita sudah baca Quran, atau semalam apakah kita sudah baca Quran? Nah maka ibu saya dan bapak saya, mungkin satu potong atau dua potong ayat atau hadis yang saya bacakan. Tapi makanya juga Nabi Muhammad SAW bersabda, annal jawfa laisa syai'un fihi al-Qur'an. Kerongkongan yang tidak pernah lewat darinya Quran. Ka'annuh, seperti apa? Al-bait al-kharib. Dia seperti rumah yang Rumah yang roboh, rumah yang kosong, rumah yang kering. Rumah yang tidak ada tidak ada kehidupan. Seperti itulah ketika kerongkongan itu lewat tidak pernah lewat bacaan Al-Quran. Nah dari beberapa potong ayat maupun hadis yang tadi kita bacakan, maka setidaknya kita mengerti bahwa Al-Quran itu yang mulia, Al-Quran itu harus dibaca. Maka yang saya nasihatkan ibu saya untuk yang memiliki anak dan putri di sini, ya, yang memiliki anak dan putri dan sini. Artinya apa yang kita saksikan hari ini bentuk dari setidaknya setengah dari usaha kita untuk menciptakan mereka menjadi menciptakan mereka menjadi penghafal Quran atau pembaca Quran, dari menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibu saya dan bapak saya, nasihat saya selanjutnya, ibu-ibu juga itu harus harus istiqomah untuk mendidik anak-anak ini. Karena begini ibu dan bapak saya, kadang ustadznya itu kadang sudah istiqomah kadang di masjid. Mendidik dia di mana? Di masjid. Ngedidik dia begini, ngedidik dia baca huruf, ngedidik dia untuk menghafal. Nah, jangan sampai ibu-ibu di rumah itu ngerusak mood hafalan siapa? Anak-anak kita. Nah jangan sampai mungkin di rumah bapak saya ini jangan sampai terbanyaknya yang harusnya dia dengerin banyak Al-Quran, yang terbanyak dia dengerin nyanyian. Nah, terbanyaknya mungkin dengerin dangdut. Terbanyaknya mungkin di rumah dengerin atau nonton televisi. Nah ini mungkin ini tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan cita-cita kita untuk menjadikan anak kita itu menjadi penghafal Quran. Ibu-ibu dan bapak saya, silahkan punya anak mungkin jadi polisi, silahkan punya anak mungkin jadi tentara, tetapi setidaknya dari rumah itu atau dari satu rumah itu setidaknya ada satu anak yang menghafal Quran. Karena itu aset. Demi Allah itu aset. Karena itu bentuk bentuk dari amal-amal saleh yang untuk menjaga kita kelak nanti dari azab kubur, dari akhirat. Bagi kita yang percaya azab kubur, ketika nanti mayit itu diletakkan di dalam kubur itu, ibu saya dan bapak saya, itu dia mendengar surat rompah itu ketika pulang meninggalkan dirinya. Lalu salatnya diletakkan di atas kepalanya. Lalu pahala puasanya diletakkan di sebelah kanannya. Lalu pahala zakatnya diletakkan di sebelah kirinya. Amalan-amalan lainnya diletakkan di sebelah bawahnya. Itu bentuk penjagaan dari azab Dari azab kubur. Ketika didatangi azab dari arah kepalanya, apa kata salat? Kamu tidak ada pintu untuk menuju ke arah saya. Karena sudah ditutup sama salat. Ketika mau didatangi dari arah bawah, itu apa kata pahala-pahala mendidik anak menjadi ahli Quran, menjadi hafiz Quran. Itu apa kata pahala-pahala tersebut? Kamu tidak ada arah untuk menuju ke arahnya. Itu kita dijaga dari Dari azab kubur. Maka obsesi ini atau orientasi inilah yang harusnya menjadi Menjadi tujuan utama. Tadi bapak saya kita diingatkan bahwa usia ada yang kita mungkin 40 tahun, 50 tahun. Bahkan ketika ketika ada orang meninggal itu, bapak saya, ada orang meninggal itu yang dia ingat itu bagaimana asetnya mungkin di bank, bagaimana mungkin nanti aset dia kerja, bagaimana keluarganya. Sementara kita tidak ada usaha dari sebelumnya itu untuk menjaga keluarga kita dengan dengan nilai-nilai Islam. Tayyib, barakallahu fiik. Maka orang-orang yang istiqamah menjaga keluarganya di atas nilai-nilai Islam, maka disebutkan di dalam ayat, innal ladzina qalu rabbunallahu tsummas taqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Itu malaikat akan datang kepada mereka. Apa akan mereka berkata? Allah takhafu, jangan kalian takut. Bapak saya dan ibu saya, ketika orang melihat sakratul maut atau ketika dalam detik-detik sakratul maut, itu semua orang takut untuk menghadapi hari kematian itu.
Semua orang takut untuk menghadapi hari kematian itu. Nah, maka malaikat pada waktu tersebut itu akan turun. Itu akan turun mengatakan apa? Allah takhafu. Kalian jangan takut. Anak-anak kalian itu kami yang akan jaga, keluarga kalian itu kami akan jaga, aset-aset kalian itu kami akan jaga. Maka anak dan orang tua itu satu kesatuan yang harus bekerja sama. Makanya kalau saya itu ada guru, kemudian ada orang tua, kemudian ada anak, kemudian ada pelajaran, kemudian ada tempat mengajar. Di sini kan sudah masjid, sudah kondusif. Guru-gurunya juga sudah bagus-bagus mengajar. Pelajarannya juga sudah bagus. Al-Qur'an yang diajarkan. Kemudian juga tempat, kemudian guru, kemudian anak-anak yang siap belajar, materi pelajaran, kemudian terakhir siapa? Orang tua. Nah, jangan sampai 4 ini sudah sempurna Bapak saya. Nah, begitu dia pulang ke rumah, dia tidak dirusak oleh tempat, tidak dirusak oleh pelajaran, tidak dirusak oleh gurunya, dia dirusak oleh orang tuanya sendiri. Nah, ini menjadi apa? Ini menjadi nasihat untuk kita bersama agar kita istiqomah dan kalau kita ingin betul-betul anak-anak ini menjadi penghafal Quran, maka kriterianya tadi itu. Makanya dulu sampai ulama salaf itu, Bapak saya dan Ibu saya, sampai dia tidak mau memberikan anaknya itu main sama anak yang tidak belajar Al-Quran. Itu dulu. Karena kenapa? Karena kalau anaknya main dengan orang yang tidak menghafal Quran, orang yang nongkrong di pinggir jalan, kemudian orang yang nongkrong di bawah jembatan, lah apa bedanya sama orang yang tidak menghafal Quran? Sampai Umar bin Khattab mengatakan apa? Yang perlu diketahui oleh para pemegang panji-panji Islam, yaitu apa? Bendera-bendera Islam, penghafal Quran. Dia tidak boleh duduk di tempat-tempat yang jangan sampai ada kecurigaan buruk dari orang lain. Nah, jadi tema-tema ini Ibu saya atau poin-poin ini perlu kita perhatikan. Bahwasanya kalamnya Allah itu merupakan kalam yang agung. Jadi anak-anak yang kita baca Quran itu perwakilan kita untuk mengucapkan kalamnya Allah. Maka kita bekerja sama untuk menciptakan anak-anak yang benar-benar menghafal Quran. Orang tuanya harus juga benar-benar bersiap diri serta siap untuk menerima anak itu sebagai penghafal Quran serta mendidik mereka di atas nilai-nilai Islam. Setelahnya itu juga anak-anak kita doakan supaya mereka dijadikan sebagai ahlul Quran, dan terakhir nanti mereka itu akan dipanggil naik membaca Al-Quran. Kemudiannya ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nur. Nanti orang tuanya itu akan dipanggil, kemudian dipakaikan mahkota di atas kepalanya itu dari cahaya. Dau'uhu kadau'i syams wa khairun minha. Yang cahayanya itu lebih baik daripada cahaya matahari. Orang tua itu nanya pada hari itu saya, "Ya Rabb, lima kusina hadza?" Ketika mereka bertanya, "Ya Allah, kenapa kami dipakaikan ini?" Baju kebesaran dipakaikan, kemudian mahkota di kepalanya dipakaikan. Kenapa? Amal solehnya enggak banyak mungkin, puasa sunnahnya mungkin enggak banyak, mungkin salat sunnahnya enggak banyak. Lima kusina hadza, kami kenapa dipakaikan ini? Apa kata Allah menjawab? Bi akhdhi waladikum al-Qur'an. Itu karena sebab anakmu menghafal dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Maka cara terbaik kita berbakti kepada kedua orang tua itu baca Quran serta mengamalkan isi Al-Quran. Karena itu pahalanya akan tetap mengalir kepada kedua orang tua. Saya kira mungkin dari beberapa potongan ayat dan hadis yang kita baca tadi, semoga menjadi motivasi tersendiri dan untuk merubah pola fikir serta orientasi serta obsesi terbesar bagi orang tua, bahwasanya hendaknya dari rumah tangga kita itu ada satu anak yang menghafal Quran. Dan semoga anak-anak kita yang hadir semoga diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghafal Quran, dan bahkan 30 juz Al-Quran, dan orang tua diberikan keistiqomahan untuk berdiri di atas nilai-nilai Islam, mendidik anaknya di atas nilai-nilai Islam, untuk mendidik dan mengantarkan anak-anaknya menjadi penghafal Quran. Dan untuk semua kita yang hadir di sini, semoga kita dikumpulkan bersama oleh Allah Subhanahu wa taala di atas nilai-nilai Quran, dan kita bersama-sama masuk surganya Allah Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak saya. Saya mohon maaf kurang dan lebihnya. Semoga dari nasihat yang saya sampaikan semoga bisa menjadi nasihat dan bisa kita amalkan dan bisa kita mengerti. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran kasiran kami ucapkan kepada Ustaz Sultan Hasanuddin yang telah menyampaikan sausiahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada anak-anak kita dan juga Allah Subhanahu wa taala membuka hati anak-anak kita dalam menghafal Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita beralih ke acara parade tasmik santri TPQ Masjid Darul Rajab. Tahap yang pertama langsung saja kami panggilkan kelas Al-Fatihah yang bernama atas nama Kaira, Ciara, Zea, Jamesha, Safia, Aliski, Damar, Arsyad, Zafir. Mereka akan membacakan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surat An-Nas. Kepada adik-adik kami yang telah kami sebutkan, kami persilakan dengan segala hormat. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan surat Al-Fatihah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah, sangat luar biasa. Kita masuk dalam tahap kedua, yaitu yang akan dibacakan. Kita minta kepada adik kita yang bernama Dayan akan membacakan surat Al-Qari'ah dan Al-Adiyat. Kepada Dayan kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qariyah, mal-Qariyah, wa ma adraka mal-Qariyah,
nunna sukal farosil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa man sakulat mawazinu fa wa fi syatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma daraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dobaha fal muriyati kodaha fal mugirati subaha fasarna bihi naqa'a fawasatna bihi jama'a innal insana lirabbihi lakanut wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu iza bu'syira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yaumaizil lakhabir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggilkan kepada adik kita yang bernama Zahran. Beliau akan membacakan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Kepada adik kita Zahran kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin iza waqab, wa min syarril naffasati fil uqad, wa min syarri hasidin iza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu tahap yang ketiga masih pada detasmi. Langsung saya panggilkan kepada adik kita yang bernama Ihsan. Ihsan akan membacakan surat Qaf. Kepada adik kita yang bernama Ihsan kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mudhirum minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib a idza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Afalam yanzuru ila as-samaa'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وهب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تحتسبوا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخروج لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت
وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Selanjutnya kita minta kepada adik kita yang bernama Sultan. Sultan akan membacakan surat Al-Qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah yaf'alu ayyana yaumul qiyamah fa iza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna alaina bayanah Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah wa wujuhun yawma idzin basirah tazunnu an yuf'ala biha faqirah kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaqa wal taffatis saqu bis-saqa ila rabbika yawma idzinil masaqa fala saddaqa wala shalla walakin kazzaba wa tawalla summa zahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula ayahsabul insanu ayyutraka sudah alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna summa kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal unsa alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggilkan yang bernama Atiqah. Atiqah akan membacakan surat Al-Munafikun. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwwu fahdharhum
qatalahumullahu anna yufakun. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasikin. Humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfattu walillahi khaza'inus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Yaquluna la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita panggil kepada adik kita yang bernama Kinara. Kinara akan membacakan surat Abasa. Kepada Kinara kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla aja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha kalla innaha tazkirah faman sya'a zakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa'akbarah summa iza sya'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa'ammatna fiha habba wa 'inaban wa qatba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni wujuhun yauma idzin musfirah dahikatum mustabshirah wa wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah
ulaika humul kafaratul fajarah. Sadaqallahul azim. Selanjutnya dan yang terakhir, mari sama-sama kita dengarkan langsung dari adik kita yang bernama Aksalia. Aksalia akan membacakan surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat. Pada Aksalia kami persilakan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa, fal 'asifati 'asfa, wan nasirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulqiyati dzikra, udhran aw nudhra. Innama tu'aduna lawaqi', fa idzan nujumu tumisat, wa idzas samaa'u furijat, wa idzal jibalu nusifat, wa idzar rusulu uqitat, li ayyi yaumin ujjilat, li yaumil fasl, wa ma adraka ma yaumul fasl, wailu yawma idzil lil mukadzibin, alam nuhlikil awwalin, summa nutbi'uhumul akhirin, kadzalika naf'alu bil mujrimin, wailu yawma idzil lil mukadzibin. Alam nakhluqukum mim ma'in mahin, faj'alnahu fi qararin makin, ila qadarin ma'lum, faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, alam naj'alil arda kifata, ahya'aw wa amwata, waj'alna fiha rawasiya shamikhat, wa asqaynakum ma'an furata. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun, intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab, la dhalilin wa la yughni minal lahab, innaha tarmi bishararin kal qasr, ka'annahu jimalatun sufar. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, hadza yawmu la yantiqun, wa la yu'dhanu lahum faya'tadhirun. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, hadza yawmul fasl, jama'nakum wal awwalin, fa in kana lakum kaidun fakidun. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun, wa fawakiha mimma yashtahun, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun, inna kadzalika najzil muhsinin. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan juga kita akan beralih ke acara laporan dan arahan pembimbing CPQ. Langsung kami minta kepada Ustaz Haluk, kami minta kepada Ustaz Haluk, kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah
puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan bersama untuk masih melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dihormati, kemudian adik-adik sekalian, serta Ustadz, kemudian para pembimbing yang ada, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, terima kasih karena kalau tidak ada dukungan dari orang tua sekalian, maka tidak mungkin juga anak-anak kita ini, adik-adik kita ini bisa dapat tampil di depan. Sekali lagi terima kasihnya kepada orang tua, khususnya pembimbing yang telah membimbing anak-anaknya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ini menjadi persiapan kita ke depannya, persiapan kita ke depan, karena sejatinya anak-anak kita ini mereka telah berpikir jauh maksudnya, karena yang mereka mulai ini adalah Al-Qur'an, ya kan? Yang mereka mulai adalah Al-Qur'an, dan Al-Qur'an adalah pondasi dari sebelum segala hal, pondasi itulah Al-Qur'an gitu. Maka kita patut syukuri bersama. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ada sebagian orang yang mereka ini beranggapan atau berpikiran ketika diajak mengaji gitu kan, diajak belajar Al-Qur'an, mereka banyak beralasan, saya sudah tua gitu ya kan, saya sudah umur, padahal umurnya baru 40, baru 30, tapi banyak beralasan. Akan tetapi ini sebagai jadi nilai plus buat kita bersama, anak-anak kita telah memulainya sejak dini gitu ya kan, sejak dini. Orang yang ketika dia disuguhkan sebuah pekerjaan gitu kan, sebuah kesempatan yang lain, itu ngakunya masih muda gitu ya kan, untuk kerja misalnya masih muda padahal umur udah 40, sedangkan untuk ngaji ngakunya sudah tua gitu ya kan. Itu menjadi catatan kita bersama. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita ini terdiri dari beberapa level ya, yang mana kita di sini menggunakan buku Shohaibut Tilawah. Shohaibut Tilawah itu berjumlah 4 jilid. Yang pertama jilid 1, jilid 2, 3 dan 4. Nah, di antara jilid itu ada yang jilid 4, yang jilid terakhir. Nah, jilid 4 itu tadi yang sudah kita dengar bersama, yang mereka tampil ke depan suratnya bukan surat juz amma lagi ya, masih juz amma tapi sudah surat-surat yang panjang-panjang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang dikatakan Ustadz Sultan, bahwasanya kita tidak bisa sepenuhnya semata-mata kita di sini membimbing mereka, akan tetapi juga dia butuh bantuan orang tua di rumah untuk mengingatkan kembali, untuk memotivasi kembali, mengulang kembali apa yang telah dia dapatkan di TPQ gitu. Karena kalau hanya sekedar di TPQ saja masih kurang gitu, masih kurang, dan butuh lagi motivasi orang tua di rumah untuk memberikan semangatnya agar dia tidak lepas begitu saja gitu. Tidak hanya sekedar dia ngaji di TPQ doang, tapi juga di rumah. Karena kita juga sering mengingatkan ya kepada adik-adik ini yang khususnya yang dia telah melampaui jilid 3 dan jilid 4, untuk selalu tilawah Al-Qur'an setiap harinya gitu. Jangan sampai kita hari-hari kita yang kita lewati itu alfa atau tanpa pembacaan Al-Qur'an ya, karena itu adalah bagaikan rumah yang kosong sebagaimana yang Ustadz Sultan sebutkan. Mungkin demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru langsung ya.
musik mana? Ada musik mana? Tentang aku hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Boleh. Kagak ini kagak masalah di sini. Takut masalah. Iya. Senyumannya ya. Bapak Ibu yang mendampingi anaknya. Udah dapet? Coba lihat kalau dapet. Ini apa? Taman Pendidikan Darajat ya. Senang nggak dapat ini? Senang. Bahagia nggak? Iya. Makanya jangan lupa jangan malas-malas ngaji ya. Ya. Setiap malam ngaji, setiap sore ngaji ya. Ya. Cas dulu. Udah kalau sore berarti malam enggak. Kalau ngaji sore malam nggak lagi. Kalau nggak ngaji sore pergi malam ya. Udah sore aja. Sore aja ya, setiap hari ya. Oke. Cas dulu. Astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah wa maitatan sawiyah wa maraddan ghairu mukhzin wala fadih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilm wa khairal thawab wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqqil mawazina wa haqqiq imanana warfa' darajatana wa taqabbal salatana waghfir khati'atana wa nas'aluka ad-darajatal 'ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaimu maghfiratik wassalamata min kulli itham wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala mardan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan saya ucapkan kepada para ustadz yang membantu anak saya dalam menghafal Al-Quran. Jadi dapat membantu sekali pencapaian hafalan yang memang di sekolah itu targetnya sangat tinggi. Jadi secara tajwid, bacaan sangat terbantu selama anak saya belajar di TPQ Darul Rozak. Jazakumullah khairan kasyiron. Semoga Allah membalas jasa-jasa para ustadz, pengajar, dan DKM Masjid Darul Rozak Montreal Kota Wisata. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Darul Rozak yang kami muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan tasmih yang pertama ya di Masjid Darul Rozak. Tujuan dari tasmih ini adalah yang pertama untuk silaturahmi antara orang tua, para pengajar, juga anak-anak serta para pengurus gitu ya. Yang kedua adalah untuk meningkatkan semangat anak-anak untuk terus konsisten mengaji. Yang ketiga itu untuk melihat progres kemajuan TPQ seperti apa gitu ya. Dan yang ketiga mudah-mudahan menjadi syiar untuk seluruh kaum muslimin di Montreal, Toronto, agar lebih banyak lagi ke depannya anak-anak pada mengaji di TPQ Darul Rozak ya. Dalam kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih kepada para ustadz, para pengurus, dan para orang tua yang terus bersemangat ya untuk memakmurkan masjid dengan pengajian di Taman Pendidikan Quran Darul Rozak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.